DBLCI atau The Best Lawyers Club Indonesia merupakan lembaga para advokat dari lintas organisasi. Kini, lembaga yang semula bernama Bandung Lawyers Club Indonesia ini sudah memasuki usia ke-6. Sejumlah tokoh advokat dan ratusan advokat muda di Indonesia berkumpul di Hotel Horizon Bandung, Jawa Barat. Berkumpulnya para pakar di bidang hukum tersebut menjadi peristiwa penting dan bersejarah di Indonesia. Pasalnya, para advokat ini tengah mengusung sebuah wadah sekaligus regulasi yang bertujuan untuk menyatukan serta meningkatkan profesionalisme para advokat di masa mendatang. Lembaga yang dibahas oleh para pakar serta pengacara muda di Indonesia itu adalah dibentuknya Dewan Kehormatan. Melalui Dewan Kehormatan tersebut, para advokat ini optimis akan menjadi sebuah lembaga yang akan membantu masyarakat. Presiden dan Sekjen DBLCI, Dr. Liona Nanang Supriyatna dan Dr. L. Alvis Sihombing mengatakan, DBLCI optimis Dewan Kehormatan bisa terwujud, karena mau tidak mau, di Indonesia harus ada Dewan Kehormatan. Agar tertib, maka harus dibentuk Dewan Kehormatan untuk seluruh advokat di Indonesia. Menurut kami, ini adalah wajib dan suatu saat akan terbentuk. Kami akan terus berjuang dan kami sangat optimis lembaga ini akan segera terbentuk, ujar Liona Nanang Supriyatna saat dikonfirmasi majalah Logika usai perayaan HUT ke-6 DBLCI di Hotel Horizon Bandung, Jawa Barat, Jumat 17 Juni 2022. Menurut Liona Nanang Supriyatna, saat ini terjadi perpecahan di antara advokat. Perpecahan itu terjadi karena masing-masing advokat mempertahankan ego organisasi advokat, baik secara organisasi maupun secara individu. Pada hari besarnya ini, DBLCI mengadakan talk show dengan menghadirkan pemateri ternama, di antaranya 4 tokoh advokat di Indonesia. 4 pemateri tersebut diantaranya Ketua Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia, Dr. Haji Tubagus Samudra, Wakil Ketua Pengurus Pusat Apsisi Profesor Dr. Haji Dwidja Prayitno, Ketua Umum Sahabat Advokat Nusantara Indonesia, SANI, Dr. Irwan Hadiwinata, dan salah satu pendiri Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Erman Umar. Talk show yang dipandu langsung 2 advokat ternama, Dr. Subagio dan Dr. Indra Yuda Koswara, mengusung tema menuju satu Dewan Kehormatan. Acara ini mendapat apresiasi dan antusias dari ratusan advokat yang menghadiri kegiatan tersebut. Perayaan HUT DBLCI ke-6 terselenggara dengan meriah. Seluruh advokat nampak terlihat kompak dan bahagia. Panitia melakukan potong kue, bernyanyi dengan diiringi alunan musik yang dibawakan The BLCI Band, pengambilan foto serta pemberian penghargaan plakat kepada seluruh narasumber. Ketua Panitia HUT DBLCI ke-6, Ervin Alexander Aritonang mengatakan, perayaan HUT DBLCI ke-6 dihadiri ratusan advokat dari berbagai organisasi. Perayaan Hari Besar DBLCI menggelar talk show dengan tema menuju satu Dewan Kehormatan. Melalui Dewan Kehormatan diharapkan bisa memberikan standarisasi bagi semua advokat dan kembali menghidupkan marwah advokat Indonesia yang saat ini terpecah belah. Setiap tahun kita sudah rutin untuk mengadakan ulang tahun. Jadi setiap tahun itu selalu meningkat acaranya dari tahun ke tahun dengan metode itu yang berbeda-beda. Kalau tahun kemarin kita tuh sekali dengan pelantikan, kalau tahun ini memang khusus untuk ulang tahun dan hiburan. Dan ada talk show. Mereka semua sebenarnya termasuk Dewan Pembina, Dewan Penasehat The Best Lawyers Club Indonesia, dan mereka juga sebagai ketua umum di organisasi masing-masing. Jadi semua di BLC ini berkumpul dari seluruh OA-OA yang ada. Karena kan di Indonesia ini sekarang udah ada hampir 52 OA. Dan bergabung sama kita ini ya mungkin setengahnya ada.
itu tidak ada yang menggagas sebenarnya, tapi memang itu semua kesepakatan daripada keinginan daripada orang-orang yang OA, karena Dewan Kehormatannya perlu banget itu untuk menjaga integritas advokat itu sendiri, karena kita khawatir kalau seandainya tidak ada Dewan Kehormatan, satu Dewan Kehormatan di organisasi advokat, ini akan terjadilah perpecahan itu. Jadi tetap aja mempunyai ego sendiri, pertahanan sikapnya, mempertahankan ini. Tapi dengan adanya Dewan Kehormatan, satu Dewan Kehormatan untuk advokat seluruh Indonesia, seluruh OA, berarti kan ini seluruh OA ya, seluruh OA, organisasi advokat, tapi untuk anggota advokat maksudnya. Saya kira kami optimis akan terbentuk suatu saat, karena itu adalah conditio sine qua non, mau tidak mau harus ada untuk tertibnya para advokat di seluruh Indonesia ini. Dewan Kehormatan adalah suatu hal yang mutlak wajib suatu saat akan terbentuk. Perpecahan terjadi karena masing-masing mengedepankan ego organisasi advokat, baik secara organisasi maupun secara individu. Semua merasa paling benar, merasa paling hebat, akibatnya terjadilah bentrokan atau kesalahpahaman. Ya, jadi menurut saya semuanya harus dilandasi dengan cinta kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Itu kuncinya. Tanpa ada rasa menghormati, dilandaskan dengan cinta kasih, tidak mungkin terjadi perdamaian. Ya, perdamaian akan terjadi kalau menganggap bahwa advokat itu adalah saudara. Ya, saudara dalam dunia advokat, kita berbeda tapi kita dalam kesatuan tapi juga dalam perbedaan. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi advokat yang berhimpun di Bandung di Best Lawyer Club Indonesia ini adalah menghilangkan sekat-sekat organisasi advokat demi terwujudnya marwah atau jiwa advokat yang profesi yang sangat mulia. Dampak negatif dari perpecahan ini tentu secara langsung merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Itu yang pertama. Ya, kenapa? Karena ada beberapa advokat yang merugikan masyarakat, kemudian diadukan ke Dewan Kehormatan, lalu diberikan sanksi oleh salah satu organisasi, dan diberikan sanksi, lalu kemudian pindah organisasi yang lain. Jadi jelas ini sangat merugikan kepentingan masyarakat. Harusnya sanksi itu ditaati. Misalnya sanksinya tidak boleh berpraktis selama 1 tahun. Ternyata ini tidak bisa dijalankan karena dia sudah pindah kepada organisasi yang lain. Itu dampak langsung kepada masyarakat. Kepada para advokat muda, ini juga problem karena advokat muda dengan semangat yang tinggi, harapan yang tinggi, menjadi advokat yang menjalankan profesi yang mulia, ternyata para seniornya gontok-gontokan. Tentu ini akan membunuh ya karakter advokat muda ini ya, untuk menjadi advokat yang betul-betul memahami profesi advokat untuk menegakkan keadilan, untuk menjaga marwah advokat. Dengan adanya The Best Lawyer Club ini, kita menginginkan bahwa advokat itu menjadi profesi yang terhormat, yang benar-benar terhormat. Tidak boleh ada yang melanggar kode etik dan langsung pindah kepada organisasi lain. Jadi benar-benar kita menjaga marwah advokat itu supaya menjadi profesi yang terhormat, guna untuk menjalankan profesinya, membela keadilan buat masyarakat, dan yang lainnya bisa mendapatkan keadilan yang seutuhnya di dalam profesi hukum. Ya, harapannya begini. Saat ini pemerintah menghargai keberadaan organisasi advokat, artinya tidak turut campur, tidak intervensi terhadap keberadaan organisasi advokat. Dengan ini kebebasan kepada advokat tanpa intervensi ini suatu sangat tergantung pada advokat itu sendiri. Mau tidak, ya kita membenahi, kita duduk bersama untuk membicarakan advokat di masa yang akan datang. Best Lawyers Club Indonesia, satu kekeluargaan menuju satu Dewan Kehormatan Kode Etik. Selamat ulang tahun The Best Lawyers Club Indonesia yang ke-6. Indahnya kebersamaan.
Acara hari ini yang kita harapkan adalah satu, yaitu adanya solidaritas antar seluruh OA. Jadi tanpa memandang OA manapun, kita bersatu di dalam namanya penegakan hukum. Gitu. Jadi tanpa membedakan dari OA manapun. Selamat ulang tahun The Best Lawyer Club Indonesia yang ke-6. Yes. Sukses selalu. Nurudin. Andani. Elvi Tobing. Syakira. Happy anniversary ke-6 untuk The Best Lawyer Club Indonesia. Berjaya selalu untuk Indonesia. The Best Lawyer Club Indonesia. Yes. Selamat ulang tahun ke-6. Terus maju. Kompak.